Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarina Gusti Ardi. Saya dari kelas Sastra Indonesia kelas A dengan nomor BP 19 10 72 10 33. Nah, saya akan menjelaskan makalah yang saya buat sendiri. Yang pertama, saya membuat cover terlebih dahulu. Yang seperti ini. Yang kedua, saya membuat bab 1 yang termasuk bagian bab 1 yaitu pendahuluan. Bagian pendahuluan yang pertama latar belakang. Nah, di paragraf pertama saya membahas tentang negara Belanda merupakan salah satu negara penyuka keju tertinggi di dunia selain Italia. Keju merupakan salah satu ikon negara Belanda selain bunga tulip, kincir angin, dan sendal kayu alias bakpia. Keju pun merupakan bagian dari identitas nasional Belanda. Negara Raja Willem Alexander ini merupakan eksportir keju terbesar di dunia. Rata-rata dalam 1 tahun, Nederlander bisa mengonsumsi kerja hingga 14,3 kg. Setiap tahunnya, Belanda mampu menghasilkan 650 juta kilogram keju dan 2/3 itu diekspor ke negara luar negeri. Tak heran jika negeri kincir angin ini menjadi eksportir keju terbesar. Tanahnya yang begitu subur dan sangat sempurna untuk santapan sehat sapi perah dari limpahan susu itu, pulalah berkembang industri keju Belanda. Di paragraf kedua, yaitu dataran Belanda memang merupakan dataran yang cocok untuk beternak dan mereka pun telah melakukan sejak 1600 sebelum Masehi. Provinsi North Holland, Zuid-Holland, dan Friesland merupakan tempat yang bagus untuk beternak karena tanahnya yang lembab. Di daerah Friesland, sebelah utara Belanda, ditemukan panci yang bejana yang menandakan bahwa keju pernah dibuat di sana. Dan sejak zaman pertengahan, keju Belanda dikirim ke negara-negara lain dan pada zaman keemasan, negara tersebut telah memperoleh julukan sebagai negara keju. Dan bab yang ketiga, dan disinilah bab terakhir karena saya hanya menulis 3 paragraf. Maaf, bukan bab ya, tapi 3 paragraf. Setelah itu, suatu standar untuk keju Belanda pun dibuat dan presentasi lemak pada keju juga paling diawasi. Hal ini telah berlanjut sejak tahun 1913. Sebuah lembaga pun dibangun untuk mengatur promosi keju Belanda, yaitu Biro Susu Belanda. Logo dari biro tersebut adalah seorang gadis yang menggunakan pakaian tradisional. Ini pada tahun 1961, gadis tersebut menjadi ikon promosi keju Belanda di Jerman. Gadis tersebut selanjutnya diberikan nama Frau Enye. Frau dalam bahasa Jerman berarti wanita, sedangkan Enye adalah nama dari wanita tersebut. Sejak saat itu, Frau Enye menjadi paling terkenal dan muncul dalam iklan-iklan dan acara-acara penting, sehingga terciptalah 5 pasar keju ternama. Maka dari itu, penulis atau saya sendiri sangat tertarik membahas tentang jenis keju terenak di Belanda dan jenis-jenis keju yang terdapat di negara Belanda. Bagian yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah ini saya membahas tentang yang pertama, apa saja jenis-jenis keju yang terdapat di negara Belanda. Yang kedua, di antara jenis-jenis keju tersebut, manakah yang paling enak untuk dinikmati? Dan bagian yang ketiga yaitu tujuan penulisan. Tujuan penulisan ini yang pertama, saya menulis agar pembaca mengetahui jenis keju yang terdapat di negara Belanda. Yang kedua, agar turis yang datang ke negara Belanda mengetahui jenis keju apa saja yang terenak di Belanda. Yang terakhir, manfaat penulisan. Nah, manfaat penulisan ini yang pertama, para pembaca menambah referensi makanan jika berada di negara Belanda. Yang kedua, agar turis berkunjung ke negara Belanda dapat mencoba dan mengetahui keju-keju yang terdapat di negara Belanda tersebut. Dan bab
Kedua, bab 2, yang termasuk bagian bab 2 ini adalah pembahasan. Nah, tadi saya sudah menjelaskan, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis. Nah, jenis-jenis keju yang terdapat di negara Belanda, yang pertama keju Boyen, yang kedua Leidenkranz, Dutch Mimolade, yang keempat Edam, yang kelima Friesekaas, yang keenam Frisian, Gouda, Hem, Lerdemer, Leiden, Maasdam, Smoget Gouda, dan yang terakhir yaitu keju terenak di Belanda. Nah, keju yang terenak di Belanda ini yaitu Gouda. Keju ini merupakan raja dari khas Belanda. Jenis keju ini terbuat dari lemak susu sapi yang cukup banyak, yakni sebesar 48%. Proses fermentasinya pun cukup memakan waktu, yakni selama 3 bulan hingga lebih dari 5 tahun. Setelah melewati proses fermentasi selama 18 bulan, biasanya keju dihasilkan akan memiliki cita rasa yang sangat kuat. Yang kedua, Edam. Edam merupakan salah satu jenis yang paling populer dan laris di Belanda. Ciri khas dari keju Edam terletak pada bentuknya yang menyerupai bola dengan sisi yang agak pipih. Jenis keju ini terbuat dari 40% lemak susu skim sehingga memiliki cita rasa yang lembut dan sedikit gurih di lidah. Dan yang ketiga, Leiden. Leiden ini dibuat dengan adanya tambahan bubuk jinten. Bahan dasarnya pembuatannya sendiri terbuat dari susu sapi skim. Meski memiliki bentuk yang mirip dengan keju Gouda, namun kandungan lemaknya 30% hingga 40% lebih rendah dibandingkan keju Gouda. Maasdam. Yang keempat, Maasdam, cita rasanya yang sangat manis dengan sentuhan rasa kacang membuat keju Maasdam sangat cocok untuk digantikan sebagai bahan isian sandwich maupun campuran salad. Yang kelima, clove cheese. Jenis keju ini menggunakan cengkeh sebagai bahan tambahan dalam pembuatannya. Bentuk cengkeh yang menyerupai paku membuat keju ini memiliki julukan lain yaitu nagelkaas, yang berarti keju paku dalam bahasa Belanda. Clove cheese biasanya disajikan dalam potongan kecil karena rasanya cukup pedas sehingga tidak bisa dinikmati dalam jumlah yang besar. Yang keenam, Gouda blue cheese. Jenis keju ini sejatinya terbuat dari keju Gouda tradisional yang diubah tampilan warnanya menjadi semakin yang menarik. Tak hanya warna birunya yang menyejukkan mata, jenis keju ini juga memiliki cita rasa yang sedikit lembut dan manis, dengan sedikit sentuhan rasa asin, sehingga sangat pas dipadukan dengan buah anggur atau potongan buah apel. Yang ketujuh, whole cheese. Jika sebagian besar jenis keju Belanda terbuat dari susu sapi, maka jenis keju yang satu ini sedikit berbeda karena berasal dari susu kambing. Proses pematangannya pun cenderung cukup singkat meski warnanya pucat. Namun, cita rasa dan jenis keju ini sangat creamy dengan tekstur yang lembut dan meleleh di mulut. Dan bab ketiga yaitu penutup. Ada dua, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, keju ini sangat berhubungan erat dengan negara Belanda karena dataran Belanda memang merupakan dataran yang cocok untuk berternak. Jenis keju yang berasal dari asli Belanda terdapat 11 keju dan serta yang terfavorit atau yang terenak menurut lidah orang Belanda terdapat 7 jenis keju. Sarannya, penulis atau saya sendiri berharap bahwa kuliner ini dapat dikembangkan dari berbagai negara agar orang dari luar Belanda dapat merasakan kenikmatan yang terdapat dalam keju tersebut. Yang terakhir, saya menulis daftar rujukan. Daftar rujukan ini, tulisan ini saya mempunyai referensi seperti yang ada di layar ini. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah dan penulisan makalah saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.